memetakan lalu dikonsentrasi dengan mata kuliah yang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di penelitian ke depannya, nah itu nanti akan mendapatkan hasil pembelajarannya yang itu menjadi problem solving dalam skripsinya. Itulah yang saya harapkan dalam webinar ini bisa muncul. Jadi mahasiswa sudah tidak bingung lagi apa namanya di dalam nanti skripsinya. Jangan sampai yang terjadi adalah mahasiswa belum tahu minatnya, terus mahasiswa mengambil konsentrasi, ternyata saat skripsi berbeda lagi. Sehingga hanya ilmu yang harus didapatkan untuk memecahkan masalah skripsi itu tidak didapatkan di konsentrasinya seperti itu. Oke, kalau masalah nanti bekerja sebagai apa itu nanti masih masa depan yang bisa jadi uh, belum tentu sama dengan ekspektasi kita karena di dunia kerja itu biasanya apa namanya tempat kita bekerja masih akan dilakukan lagi TOT ataupun seleksi dan segala macamnya seperti itu. Tetapi untuk jangka pendeknya ini yang saya harapkan di dalam webinar konsentrasi ini adalah mahasiswa bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan minat analisis permasalahan pembangunan yang nanti akan dijadikan apa namanya kemampuan untuk menyusun tugas akhirnya. Karena saat ini program studi dihadapkan pada upaya untuk percepatan, ya, percepatan terhadap penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Ini menjadi tugas penting karena ternyata tugas akhir mahasiswa saat ini masih cukup lama, masih di atas 1 semester. Artinya di sini ada beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa. Utamanya beberapa yang saya lihat itu ada tidak semuanya yang saya pernah tahu itu mahasiswa ada keinginan skripsi yang ternyata tidak sesuai dengan konsentrasinya ada walaupun tidak banyak itu hanya mereka merasa ilmunya ada di konsentrasi lain tetapi ternyata memilih konsentrasi itu jangan sampai terjadi saat ini ke depan seperti itu. Oke, lalu berikutnya saat ini kita dihadapkan oleh program MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini harapannya mahasiswa sudah bisa memetakan juga karena minatnya tadi seperti apa. Nanti harapannya dengan konsentrasi itu mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MBKM sesuai dengan minatnya. Ya, minatnya itu jadi mahasiswa jangan sampai salah memilih minat dan nanti arah kedepannya seperti apa untuk menjadi profil lulusannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka apa namanya di dalam konsentrasi webinar konsentrasi ini. Saya harapkan semua mahasiswa dapat menyimak dengan seksama pemaparan dari para pemateri, yaitu di sini adalah masing-masing koordinator bidang minat, dan mahasiswa silakan bertanya sebanyak mungkin kepada para pemateri agar meyakinkan, ya, meyakinkan diri sendiri nanti apa namanya minat saya sudah tepat atau tidak nanti ke depan bagaimana sehingga mahasiswa memiliki kompetensi dan bisa memecahkan permasalahan di dalam skripsi yang ingin diambil di saat menjelang akhir semester akhir pembelajaran kalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar konsentrasi mahasiswa ekonomi bangunan tahun 2022 dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti yakni webinar konsentrasi dengan tema The Choice is Yours, A Few Minutes for a Better Future yang akan dipandu oleh Saudara Sefrian Wahyu Wicaksono. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa selaku Master of Ceremony telah membuka webinar konsentrasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya sudah siap ya untuk mengikuti serangkaian acara webinar konsentrasi dengan tema The Choice is Yours, A Few Minutes for a Better Future. Dan perkenalkan, saya Septrian Wicaksono. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar konsentrasi pada siang hari ini. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada para peserta untuk menggunakan format nama lengkap dan underscore name. Kemudian, peserta wajib on kamera dan menggunakan background yang sudah disediakan. Kemudian, peserta wajib mematikan suara selama penyampaian materi agar penyampaian materi berjalan dengan lancar. Dalam webinar kali ini, kita akan membahas 3 topik yang sangat menarik, yakni perencanaan pembangunan, yang kedua yaitu ekonomi moneter dan perbankan, yang ketiga yaitu ekonomi publik. Dan kita akan membahas materi ini bersama 3 pemateri yang sangat luar biasa, yakni Koordinator Konsentrasi Perencanaan dan Pembangunan, Bapak Jafar Shadiq, SCME, kemudian Koordinator Konsentrasi Moneter dan Perbankan, Ibu Dr. Diah Wahyuningsi, SCMSI, kemudian Koordinator Konsentrasi Ekonomi Publik, yaitu Bapak Ambarianto, SCMSI. Dan untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada Bapak Jafar Shadiq, SCME. Beliau merupakan lulusan S2 Magister Ekonomi Universitas Brawijaya, dan juga S3 Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, dan beliau juga mengikuti pengalaman organisasi sebagai Kajur Ekonomi Pembangunan tahun 2014 hingga 2017. Selain itu, dia juga mengikuti organisasi internasional AIPD, Australia Indonesia Partnership for Decentralization Support to Legislative. Sebelumnya, selamat siang Bapak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik ya. Luar biasa, Bapak. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Jafar untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke. Ya, mohon waktunya mempersiapkan share screen ya. Apa sudah terlihat? Sudah Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Pembangunan, Pak Titof ya. Yang saya hormati panitia yang dalam hal ini HMP ya, HMPEP ya. Oke. Dan teman-teman dari mahasiswa yang mau memilih nantinya ya konsentrasi di antara 3 konsentrasi yang kemudian nanti akan dipilih.
Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi ya dalam acara webinar konsentrasi gitu ya, di mana nanti akan disampaikan secara bergilir. Ya. Saya mendapat giliran paling awal sebagai koordinat dari konsentrasi perencanaan pembangunan. Saya juga mohon maaf keterlambatan saya bergabung karena ada acara webinar juga ya dengan teman-teman di UNER ya, karena jam 12 tadi pas ada webinar juga yang diselenggarakan oleh fakultas ya. Ya kita yang di program studi ini harus mengikuti semuanya. Nah, untuk menyingkat waktu saya mulai aja. Bahwa pengenalan konsentrasi ini, tak lupa juga saya menyapa juga untuk teman saya ya di Prodi Ekonomi Pembangunan, Bu Dr. Diah Wahyuningsih dan selaku koordinat Ekonomi Keuangan dan Perbankan, dan Pak Ambar gitu ya, selaku koordinat Ekonomi Publiknya. Semoga beliau juga nanti bisa istilahnya menjelaskan, menerangkan seperti apa yang saya paparkan pada siang hari ini, gitu ya, yang nantinya akan membuka ya istilahnya mindset mahasiswa bahwa sebenarnya 3 program konsentrasi ini adalah tiganya adalah kedudukannya sama, tidak ada yang paling baik ya, atau satu di atasnya yang lain dan sebagainya. Pengenalan ini pada hakikatnya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa paham dengan sendirinya ya, tidak ikut ya apa istilahnya ajakan temannya untuk masuk suatu konsentrasi ya. Karena biasanya mahasiswa dari dulu ikut-ikutan, banyak yang ikut-ikutan gitu ya, sehingga apa yang tertanam di dirinya gitu ya adalah apa istilahnya tahunya itu hanya dari luar, tidak tahu dari dalam itu sendiri. Oleh karena itu kegiatan seperti ini memang sangat penting ya untuk membuka mindset mahasiswa tentang konsentrasi di jurusan ekonomi pembangunan yang kita miliki ini. Gitu ya. Kedua, modal pinjaman. Terus 3, saya mulai dari apa itu konsentrasi perencanaan pembangunan. PNM Mekar di Desa Talanguh, Tanjung Bumi. Terus yang kelima, masyarakatnya, masyarakat Desa Talanguh, Tanjung Bumi, atau mungkin yang keempat tetap masyarakat Desa Talanguh, dan yang kelima apa tadi keberadaannya. Konsentrasi perencanaan pembangunan yang kemudian mahasiswa itu kenal gitu ya, dan mungkin sampai saat ini mahasiswanya paling banyak yang memilih gitu ya, merupakan ya konsentrasi yang menggunakan konteks politik, sosiologis, antropologis, kebijakan, manajemen dan keuangan sebagai basis ya. Jadi kata kuncinya sebagai basis pengetahuan untuk mempersiapkan siswa, ya dalam hal ini mahasiswa, dengan pemikiran kritis yang mereka butuhkan agar berhasil dalam perencanaan pembangunan, misalnya perkotaan, penggunaan lahan, pengembangan ekonomi masyarakat, perumahan, perencanaan lingkungan, dan infrastruktur. Itu yang pertama. Yang kedua, konsentrasi ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa berkarir di bidang pengembangan perkotaan dan daerah, kawasan pedesaan, kawasan pesisir, dan perencanaan pengembangan industri di tingkat lokal maupun nasional. Gitu ya. Jadi karir yang bisa nanti kita persiapkan dalam konsentrasi ini adalah bidang pengembangan perkotaan dan daerah. Oleh karena itu ada materi ilmu ekonomi perkotaan dan transportasi di situ. Ada juga kawasan pedesaan, kawasan pesisir, ya, dan perencanaan pengembangan industri di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu di ekonomi regional nanti akan
diajari juga masalah rejim dan sebagainya. Kemudian, konsentrasi perencanaan pembangunan menggabungkan studi kebijakan publik, kebijakan sosial dan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan manajemen sumber daya sebagai inti konsentrasi kajian. Nah, di situ juga ada kebijakan publik yang kita berikan kepada mahasiswa, kebijakan sosial dan lingkungan, ya, kaitannya dengan sustainable development, apa itu nanti kaitannya dengan program PBB, yaitu SDGs, ya, Sustainable Development Goal, di mana di situ ada Green Eco dan Blue Eco, gitu ya. Pengentasan kemiskinan dan manajemen sumber daya sebagai inti dari konsentrasi. Nah, kemudian pasti pertanyaannya, apa sih Pak output konsentrasi perencanaan pembangunan? Apakah sama dengan output dari 3 konsentrasi lainnya, gitu ya? Saya tekankan di sini bahwa sama aja, gitu ya, sama aja, ya, secara umum sama aja. Tapi ada kekhususan yang memang kita harus berikan, ya, dalam tiap-tiap konsentrasi. Ya. Bukan maksudnya bukan di sini, maksudnya konsentrasi perencanaan pembangunan ini dengan kekhususan yang paling tidak. Dan tiap konsentrasi mempunyai kekhususan yang sangat baik, ya. Di antaranya di bidang keuangan perbankan, di publik juga dia mempunyai kekhususan yang sangat baik, gitu ya. Nah, kekhususan yang kemudian dimiliki, ya, oleh konsentrasi perencanaan pembangunan yaitu yang pertama, mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan, gitu ya. Tantangan-tantangan pembangunan yang kita hadapi selama ini banyak, gitu ya. Apalagi di era pandemi COVID, ya, 19, ya, di mana ekonomi sempat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi kita, gitu ya. Maka tantangan-tantangan ke depannya banyak, ya, seperti tantangan di era ekonomi digital, ya, di mana di situ ada peluang-peluang, gitu ya, yang bisa kita masuki, ya. Nah, tantangan itu bisa kita jadikan peluang, gitu ya, untuk kita masuki, gitu ya. Kemudian 2, mampu mengkaji peraturan-peraturan atau kebijakan yang mempengaruhi pembangunan. Ya. Kata kuncinya mengkaji, ya, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pembangunan, gitu ya. Nah, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan ini kita kaji secara makro maupun mikro, gitu ya. Ada yang bidang moneter, ada bidang fiskal, gitu ya. Ada bidang input fisik dan sebagainya, ya, input fisik dan sebagainya. Jadi meskipun kita konsentrasi perencanaan pembangunan, ya, kajian kebijakan dan peraturannya juga kita nanti akan dibekali, ya, akan membahas tentang ranah moneter juga, tapi tidak sedetil apa yang diberikan oleh konsentrasi ekonomi keuangan dan moneter, gitu ya. Ada juga kajian-kajian ekonomi publik, tapi juga tidak sedetail apa yang diberikan oleh konsentrasi ekonomi publik. Kemudian ada 3, memiliki kemampuan untuk melakukan analisa dan memecahkan masalah-masalah pembangunan. Gitu ya. Analisa atau analisis di sini adalah apa sih sebenarnya yang menjadi masalah-masalah pembangunan selama ini. Yang pertama adalah masalah, kalau kita lihat di Human Development Index-nya, adalah tingkat kemiskinan. Purchasing power kita relatif rendah, ya. Tingkat kemiskinan, gitu ya. Tingkat pendidikan kita yang masih juga tidak begitu bagus, gitu ya, bila dibandingkan dengan negara-negara maju mungkin dan sebagainya. Di mana tingkat indeks pendidikan kita juga masih berkisar antara 7 sampai 7, ya, antara 6 dan 7. Kemudian juga tentang kesehatan, ya, bidang kesehatan, gitu ya. Indeks harapan hidup, ya, banyak masalah, gitu ya, masalah pembangunan yang kemudian kita indeks masalah kesehatan, indeks harapan hidup, ya, akses terhadap air bersih juga, akses terhadap infrastruktur, ya, akses terhadap masalah-masalah yang kaitannya dengan kesehatan juga. Kemudian memahami problem pembangunan, gitu ya, sama juga, ya, dengan tadi itu problem kalau tadi masalah khusus kepada sama
masalah pemecahannya, kalau ini problem-problem pembangunan yang bersifat umum. Kemudian memahami model-model intervensi masalah-masalah pembangunan. Ya. Model-model intervensinya seperti apa? Gitu ya. Jika ada masalah dalam pembangunan, gitu, kita apa itu intervensi secara fiskal, intervensi secara moneter, maupun intervensi secara pembangunan input fisik dan sebagainya. Itu juga nanti akan diberikan kepada kemudian memahami konsep dan teori pembangunan berkelanjutan. Dalam kita tahu bahwa dari 2010 sampai 2015 kita melaksanakan ya konsep pembangunan internasional atau PBB ya, dengan MDGs-nya, Millennial Development Goal ya. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2030 nanti akan menuju pada yang baru gitu, Sustainable Development Goal, di mana kalau yang pertama itu di milenial itu kemudian berfokus pada pemanfaatan ya, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan keahlian. Kalau di SDGs itu lebih pada nanti pelaksanaan ya, pemanfaatan itu jangan sampai menurunkan tingkat kelestarian lingkungan. Ada poin kelestarian lingkungan yang harus dijaga di SDGs. Kemudian memiliki kemampuan dasar pembangunan kewilayahan. Mahasiswa juga diharapkan nanti mempunyai ya kemampuan dasar pembangunan kewilayahan. Kemampuan dasar pembangunan kewilayahan maksudnya ini tentunya dalam menyusun ya rencana pembangunan baik atau rencana tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan ya. Kalau sekarang baik itu di tingkat desa ya, RPJMDes ya, di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional ya. Karena apa? Jadi mahasiswa yang memilih konsentrasi perencanaan pembangunan setidaknya punya kemampuan dasar seperti itu. Karena apa? Perencanaan yang bagus yang bisa gitu ya mengantarkan pada suatu pelaksanaan ya dan tujuan ya akhirnya yang bagus pula, maka harus ada dua konsep yang harus dua inti ya, dua inti yang merupakan dasar daripada penyusunan rencana itu. Yang pertama adalah kemampuan dalam penyajian informasi atau data. Perencanaan yang bagus harus didukung oleh data atau informasi yang akurat ya, atau planning by research gitu ya. Bahwa data-data yang dipakai dalam proses perencanaan pembangunan memang harus dari data riset atau penelitian. Kemudian adalah yang kedua, yang menentukan juga berhasil tidaknya suatu perencanaan itu adalah tim pelaksana dari penyusun ya, rencana tersebut. Jadi penyusun rencana atau tim yang ditugaskan untuk menyusun rencana tersebut harus memiliki kemampuan ya, kemampuan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan. Jadi tidak serta-merta orang bisa menyusun ya rencana pembangunan, dia harus memiliki kemampuan dasar yang itu akan diberikan dalam konsentrasi perencanaan pembangunan. Kemudian yang terakhir kemampuan manajerial, pengorganisasian komunitas. Ya. Kita juga mengajarkan manajerial dan pengorganisasian komunitas, di mana nanti Anda akan tugas dengan studi tentang kelembagaan ya, bagaimana kemudian kelembagaan makro dan kelembagaan mikro ya yang ada dalam ekonomi, kalian bisa paham ya, bisa bisa paham dan punya ya pengetahuan dasar tentang itu. Next ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa fasilitas yang diberikan dalam konsentrasi ekonomi perencanaan? Yang pertama adalah laboratorium perencanaan pembangunan. Kita punya lab, masing-masing konsentrasi tentunya punya lab masing-masing ya, dengan kekhususan masing-masing. Dan yang saya
paparkan ini adalah kekhususan dari perencanaan pembangunan. Itu. Laboratorium ini bertujuan untuk mewujudkan pusat unggulan perencanaan pembangunan yang adaptif, ya, kompetitif dan terkemuka sebagai tindak lanjut. Ya. Hal tersebut dalam meningkatkan kemampuan para perencana pembangunan, maka laboratorium berupaya mengintegrasikan isu-isu pembangunan kekinian, ya, trends IT, ya, pengembangan IT, behavior and safety, climate change, disaster, disruption, gender, green development, heritage and local wisdom, ya, inklusif, low carbon, ya, resilience dan sustainable development goal. Ya. Jadi apa-apa yang menjadi isu-isu pembangunan kekinian itu akan kita bawa ke laboratorium perencanaan pembangunan. Ya. Tentunya dalam bentuk materi pendidikan penelitian, pelatihan dan pengabdian masyarakat. Sebelumnya mohon maaf Pak. Kemudian laboratorium statistik dan ekonometrik, ya. 5 menit lagi. Oke, ya. Laboratorium statistik dan ekonometrik, ya, membekali mahasiswa dengan software komputer yang berkaitan dengan statistika melalui praktikum. Ini kalau laboratorium statistik dan ekonometrik ini akan dimiliki oleh semua fasilitas, dimiliki oleh semua konsentrasi dalam ekonomi pembangunan, ya, baik itu di ekonomi keuangan dan perbankan maupun di publik. Oke. Ini adalah kurikulum yang kemudian bisa dijadikan pegangan bagi mahasiswa yang memilih, gitu ya, bahwa yang di blok merah ini saya copy paste dari kurikulum ekonomi pembangunan. Terus terang saya baru aktif di ekonomi pembangunan setelah mulai dari 2017 vakum, ya, sampai 2022 ini, ya, kemarin baru bisa aktif. 2021 diberikan mandat oleh Ketua Prodi untuk mengemban amanah, gitu, koordinat konsentrasi perencanaan pembangunan. Sehingga yang saya paparkan ini adalah kurikulum 2017, ya, kalau nggak salah, gitu, ya, yang saya dapatkan di webnya, bahwa kita akan mendapatkan mata kuliah yang di merah itu ekonomi regional, gitu, ya, di mana dalam ekonomi regional kita akan mempelajari, ya, intinya adalah region, di mana region itu kita akan dibagi menjadi bagaimana kemudian ada pusat kota, ya, pusat periperi dan pusat desa, gitu, ya. Daerah desa, wilayah kota, wilayah periperi dan wilayah kota, wilayah desa sebagai penyangga, periperi adalah tengah-tengah, ya, perbatasan kota, gitu, dan wilayah pusat. Kemudian ada keuangan daerah, ya, ada juga di mata kuliah yang adalah keuangan daerah, bagaimana kemudian kita bisa mempelajari keuangan daerah termasuk dan bagaimana kebijakan dalam penyusunan keuangan daerah. Kemudian ada perencanaan strategis, gitu, itu juga ada. Yang terakhir nanti ada seminar perencanaan pembangunan, gitu, ya. Seminar perencanaan pembangunan ini akan membahas isu-isu strategis, ya, yang berkembang kemudian didiskusikan, gitu, ya, kemudian dijadikan suatu tulisan riset yang mendukung nanti skripsi para mahasiswa yang mengambil konsentrasi perencanaan pembangunan, ya. Kemudian ada beberapa mata kuliah pilihan. Itu tersisa 1 menit. Iya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama, ya, dalam penyampaian konsentrasi perencanaan pembangunan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Jafar atas penyampaian materinya. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi yang kedua, untuk para peserta mungkin bisa menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Baik, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi yang kedua, yaitu disampaikan oleh Koordinator Konsentrasi Moneter dan Perbankan, Ibu Dr. Diah Wahyuningsi, SCMSI. Beliau merupakan lulusan dari S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama, dan S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Gadjah Mada, dan S3 Ilmu Ekonomi. Siang, Ibu. Bagaimana, Ibu? Selamat siang, Ibu Dia. Selamat siang. Mohon maaf barusan ini terlempar dari Zoom ya, karena koneksi internet saya barusan masuk lagi. Ya, baik, Ibu. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Dia untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kaprodi S1 Ekonomi Pembangunan Bapak Titov, Bapak Ambar selaku Koordinator Korbinat untuk Publik, kemudian Pak Ja'far selaku Koordinator di Perencanaan Pembangunan, dan tentunya adalah mahasiswa S1 ya, semester berapa nih? Semester 4 ya, yang saya cintai tentunya. Jadi hari ini saya mendapatkan request ya, permintaan dari HMP yang setiap tahun itu saya melaksanakan itu, yaitu memberikan sosialisasi terkait dengan apa itu konsentrasi ekonomi moneter dan ya, sebentar saya share screen dulu. Mohon nanti kalau misalnya sinyal saya agak jelek di ini ya, minta tolong dikasih tahu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mas. Jadi ini adalah terkait dengan konsentrasi dari moneter dan juga ekonomi moneter dan juga perbankan. Sekarang kita lihat ya, apa itu ekonomi moneter dan perbankan? Tentunya tujuan dari konsentrasi ini itu adalah untuk membekali mahasiswa terkait dengan berbagai pemahaman mengenai masalah investasi, pasar modal, perbankan, moneter, dan juga terkait dengan keuangan internasional yang tentunya ada hubungannya dengan ekonomi makro. Jadi ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari ya di konsentrasi ini. Kemudian kalau kita lihat yang pertama dulu terkait dengan ekonomi moneter. Kita tahu ekonomi bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari sifat, fungsi, serta pengaruh dalam kegiatan ekonomi. Contohnya terkait dengan pengangguran, harga, produksi, perdagangan internasional, dan juga terkait dengan pembayaran internasional. Selain itu juga, pokok dari ekonomi moneter itu adalah terkait dengan bank sentral. Ya, kalau sudah bicara tentang bank sentral, tentunya di situ ada beberapa indikator-indikator ekonomi adalah terkait dengan jumlah uang yang beredar, ya, produksi uang negara, penentuan tingkat bunga, kemudian juga ada nilai tukar ya atau kurs ya antar negara, kemudian juga bicara terkait dengan inflasi, dan juga tentunya adalah berbagai permasalahan ekonomi negara yang lainnya. Jadi itu terkait dengan ekonomi moneter. Sekarang kalau lihat ya, keterkaitan perbankan itu adalah terkait dengan mekanisme dan peraturan ya, tentunya peraturan yang terkait dengan perbankan. Jadi
pemerintah juga mengeluarkan, atau bank sentral lah di sini ya, bank sentral mengeluarkan kebijakan-kebijakan ya yang tujuan utamanya itu adalah untuk kestabilan nilai tukar. Ya, jadi tujuan dari kebijakan yang dikemukakan itu adalah terkait dengan kestabilan nilai tukar. Bagaimana nilai tukar itu bisa stabil. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, kalau kita lihat ya, mata kuliah, nanti mata kuliah apa saja sih yang akan diambil? Nah, mata kuliah ini kan nanti baru semester 5 ya, itu masuk ke mata kuliah konsentrasi. Jadi di situ ada mata kuliah dasar konsentrasi, kemudian ada mata kuliah konsentrasi, dan juga ada mata kuliah pilihan konsentrasi. Apa saja sih mata kuliah dasar konsentrasi? Yang tentunya itu adalah sudah diambil dari semester 1 sampai semester 4. Ya, di situ ada PTE Makro, TM Makro 1, kemudian ada ekonomi politik, kemudian ada ekonomi moneter maupun PLK. Nah, ini adalah sebagai mata kuliah dasar konsentrasi. Kemudian terkait dengan mata kuliah wajib konsentrasi, itu apa saja? Itu ada di semester 5, 6, dan juga 7. Semester 5 itu ada 2 mata kuliah wajib konsentrasi, yaitu terkait dengan studi kebanksentralan, kemudian juga ada ekonomi moneter lanjutan. Yang ketiga ya, dan keempat ini diambil di semester 6, yaitu terkait dengan analisis keuangan. Kemudian juga ada ekonomi perbankan, dan di semester 7 biasanya mahasiswa itu mengambil terkait seminar ekonomi moneter dan perbankan. Jadi semester 7 ini nanti berbarengan dengan skripsi. Saya juga mengampu mata kuliah seminar ekonomi moneter dan perbankan, kemudian saya sepakat dengan partner saya, yaitu Pak Riz, bahwa di seminar ekonomi moneter dan perbankan ini harus menghasilkan output berupa proposal. Ya, harapannya di semester 7 itu mahasiswa sudah ujian proposal. Kalau mau lulus 3,5 tahun, ya berarti dia harus menyelesaikan sampai di bab 5. Tetapi terkadang, khususnya untuk mahasiswa yang bidik misi, yang memperoleh beasiswa sampai di semester 8, biasanya mereka itu memilih kuliahnya. Jadi ada beberapa mahasiswa bimbingan saya yang seperti itu. Ya itu sih menjadi satu pilihan. Mau selesai 3,5 tahun atau 4 tahun itu pilihan dari mahasiswa. Jadi itu ya, terkait dengan mata kuliah wajib konsentrasi yang ada di Prodi EP. Kemudian apa saja sih mata kuliah pilihan konsentrasi? Itu ada Islam dan Ekonomi, kemudian ada Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, kemudian juga ada Ekonomi Moneter Internasional. Tadi mohon maaf saya tidak cek ini ada di semester berapa, karena memang ada perbaikan kurikulum waktu itu ya. Tapi nanti mahasiswa bisalah buka buku panduan perkuliahannya. Ya, wajib pilihan konsentrasi itu ada di semester berapa. Kalau tidak salah sih di semester 6 kalau tidak salah. Jadi selama ini kalau semester 7 itu hanya mahasiswa tinggal mengambil seminar sama skripsi saja, tapi silakan dicek. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jafar juga terkait dengan fasilitas akademik. Apa saja sih yang universitas maupun jurusan terkait dengan fasilitas yang dipunyai? Yang pertama itu adalah terkait dengan adanya BI Corner. Jadi BI Corner itu perpustakaan ini yang disumbang oleh Bank Indonesia. Jadi buku yang ada di situ adalah buku terkait dengan perbankan tentunya, ya, moneter dan perbankan. Kemudian juga ada galeri investasi. Kebetulan galeri investasi ini
itu dikelola oleh jurusan manajemen ya. Kalau BI Corner ini dikelola oleh universitas, jadi dia ada di lantai 3 Gedung Cakra. Galeri investasi dikelola oleh manajemen. Jadi di situ mahasiswa itu ada ininya, apa namanya, perkumpulan lah mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan investasi. Jadi ada grupnya gitu ya. Kemudian juga ada yang ketiga itu milik jurusan ekonomi, jurusan ilmu ekonomi, itu laboratorium mini perbankan. Jadi di lab ini dulu ya, ketika belum pandemi, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi perbankan itu wajib magang ya di Bank Mini. Jadi kita bilangnya selalu Bank Mini gitu ya. Wajib magang di Bank Mini. Kalau tidak salah waktu itu setelah UTS. Jadi awal itu teori dulu, setelah itu baru magang di situ. Cuman karena ada pandemi ya, sudah 2 tahun ini memang kegiatan magang itu memang ditiadakan. Tetapi di Bank Mini ini ya tetap masih merekrut asisten Bank Mini gitu ya. Nah, itu membantu Pak Kamil selaku pengelola dari Bank Mini tadi. Jadi nanti silakan dipantau kapan ada penerimaan asisten ya untuk lab. Silahkan. Yang berminat bisa mendaftarkan diri. Nah, ini adalah salah satu ini ya. Mohon maaf, saya pakai headset keras sekali ini, suara siapa? Ya. Mungkin di mute ya, itu yang mic-nya belum dimatikan. Jadi ini adalah ruang baca ya. Jadi ruang baca ini yang tadi saya katakan bahwa ini disumbang oleh Bank Indonesia. Buku-buku yang ada di situ itu adalah kebanyakan terbitan dari Bank Indonesia ya, bekerja sama dengan penerbit tentunya. Dan juga di situ ada satu PC yang bisa digunakan untuk mengakses data yang dibutuhkan. Data tentunya terkait dengan Bank Indonesia. Itu ada PC-nya di situ, bisa diakses. Ini BI Corner ya. Kemudian yang selanjutnya galeri investasi tentunya ya. Jadi galeri investasi ini ya seperti yang tadi saya katakan bahwa ini dikelola oleh jurusan manajemen. Tujuannya adalah apa? Untuk menambah investor baru dan yang paling penting adalah memberikan edukasi pasar modal ya di lingkungan akademisi, mahasiswa maupun masyarakat di luar ya. Tentunya dengan adanya galeri investasi ini itu bisa praktek secara langsung yang terkait dengan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan sebagai investor. Di situ juga ada PC-nya juga yang bisa mengakses terkait kegiatan dari pasar modal. Kemudian yang kedua itu adalah adanya partisipasi bersama BI dasi pasar modal dan diharapkan tercipta calon investor baru. Jadi itu ya tujuan dari pendirian dari galeri investasi. Kemudian ini adalah foto ya, foto galeri investasi ini ada di gedung yang lab itu ya, sampingnya Cakra. Ini fotonya ya, foto ruangan di galeri investasi. Ini adalah tadi saya katakan bahwa pasar modal ya, mahasiswa yang tertarik pada pasar modal, tertarik pada investasi, mereka tuh punya satu kelompok ya, biasanya namanya adalah studi pasar modal ya. Ya, jadi di situ kalau tidak salah sering ada diskusi ya, diskusi terkait dengan pasar modal. Dan jangan
salah TOT pasar modalnya. Jadi TOT pasar modal itu bisa diikuti oleh siapa saja, silahkan bisa mendaftarkan diri di webnya BII, gratis itu. Ya. Ada juga webinarnya, ya terkait dengan webinar. Kemudian kita lihat yang selanjutnya ini adalah lab Bank Mini. Tetapi lab ini sudah tidak update ya, karena lab Bank Mini sekarang itu jauh nyaman, lebih bagus gitu ya. Silahkan kalau yang berminat mau melihat bagaimana Bank Mini bisa ke gedung lab ya. Kemudian kegiatan yang terkait dengan perkuliahan di konsentrasi ini ya itu adalah adanya pelatihan operasional perbankan. Yang kedua itu adalah mahasiswa itu diberi kesempatan untuk magang di bank. Waktunya kapan magang di Bank Indonesia? Ya, itu adalah biasanya waktu liburan semesteran. Itu bisa magang di BI. Nah, ini berbeda dengan yang MBKM ya, karena magang di BI ya sebelum pandemi mahasiswa memang langsung datang ke Bank Indonesia dan juga tahu bagaimana mekanisme kerja di Bank Indonesia. Kemudian itu adalah terkait dengan akses bantuan penelitian. Jadi ini tidak menutup kemungkinan untuk semua konsentrasi itu bisa mengakses bantuan penelitian. Dalam bentuk apa bantuan penelitian ini? Itu adalah terkait dengan bantuan mengerjakan skripsi. Tentunya karena BI yang mendanai, ya, karena BI yang mendanai tentunya, sebentar, saya lewatin ya, saya lewatin ini. Nah, langsung aja ke sini, ya. Jadi akses Banlit ini, ya, akses Banlit ini untuk mahasiswa yang sedang mengambil skripsi tentunya. Syarat utamanya tentunya adalah IPK kalau tidak salah 3,25 ya. Kemudian besaran bantuan penelitian ini adalah sebesar 10 juta ya. Dibagi menjadi 2 termin, termin pertama untuk proposal dan termin yang kedua tentunya akan menyelesaikan skripsinya. Nah, beberapa topik riset yang Bank Indonesia danai itu adalah ini, gitu ya. Mahasiswa juga bisa mengakses lah kalau ingin tahu informasi di Spektro Bank Indonesia ya, silahkan buka webnya, itu ada. Itu ya, ini ada beberapa topik. Tentunya seperti yang tadi saya bilang bahwa topik dari skripsi itu adalah memang untuk umum, ya. Publik bisa, moneter juga bisa. Yang membedakan adalah topik moneter itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan topik dari perencanaan dan juga publik. Itu ya. Jadi saya hanya memperkenalkan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka. Jadi Bank Indonesia itu juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa pilihan ya untuk magang di Bank Indonesia selama 1 semester. Jadi di Bank Indonesia sendiri ya itu memberikan kesempatan selama 2 semester untuk bisa magang. Ya. Jadi magang ini ada di mana tempatnya? Ya tentunya penempatannya adalah kalau saat ini itu masih daring ya otomatis mereka mengikuti melalui webinar tentunya. Jadi tidak bisa datang langsung ke ya terkait dengan Kampus Merdeka. Jadi itu ya inilah beberapa kegiatan ya yang Bank Indonesia fasilitasi untuk mahasiswa pilihan tentunya. Dan tentunya ini adalah pilihan ya, tidak semua mahasiswa yang mendaftarkan itu diterima ya untuk magang. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang ada di Bank Indonesia itu terkait dengan learning ya, proyek atau riset dan juga terkait dengan pengalaman kerja. Itu dia.
Ya, ada bisa 2 semester, maksimal 2 semester. Nah, yang terakhir, peluang kerja. Bagaimana peluang kerja? Ya, peluang kerja tentunya untuk konsentrasi ini ya peluang kerja ada di beberapa tempat lah ini bisa. Tetapi kembali lagi, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk konsentrasi yang lainnya juga. Saya memperkenalkan saja, kira-kira nanti prospek kerjanya itu ada di mana. Tetapi kembali lagi, Bank Indonesia itu juga menerima kok pegawai misalnya dari jurusan pertanian, ya, jurusan akuntansi, jurusan ekonomi pembangunan tentunya iya. Jadi ini adalah contoh-contoh prospek dari dunia kerja. Ya. Kemudian nah, terkait dengan konsentrasi ini, Anda silahkan kembali lagi kepada diri masing-masing. Mau memilih konsentrasi apa? Seperti yang tadi Pak Kaprodi sampaikan, ya bahwa ini bukan promosi gitu ya. Ini bukan menjadi ajang promosi, tetapi ini adalah menjadi ajang agar kalian itu bisa tahu bagaimana konsentrasi moneter, konsentrasi perencanaan, dan juga publik. Silakan nanti memilih. Ya, bisa dengan mendiskusi misalnya, atau diskusi dengan dosen, atau diskusi dengan teman, atau cari info sebanyak-banyaknya. Kembali lagi, konsentrasi apapun ya itu tidak akan ditanyain ketika kalian nanti bekerja, karena yang ditanyain tentunya adalah terkait dengan jurusan apa, prodi apa, gitu ya. Jadi kembali lagi saya tekankan, dari ketiga konsentrasi ini semuanya baik, ya semuanya terbaik. Kembali lagi ke hati nurani masing-masing, mau memilih yang mana, berminat yang mana dari ketiga konsentrasi yang ditawarkan di gitu ya. Setelah kalian tentunya menentukan pilihan, tentunya harus fokus, kemudian belajar gitu ya, biar bisa lulus dengan tepat waktu. Syukur-syukur dapat bonus, dapat bantuan penelitian gitu ya. Siapa sih yang nggak nolak gitu ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu telah menyampaikan materi dengan sangat jelas sekali. Baik, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi yang ketiga, yaitu yang disampaikan oleh Koordinator Konsentrasi Ekonomi Publik, yaitu Bapak Ambarianto, FCMSC. Dan beliau merupakan lulusan dari S1 di Universitas Darul Ulum dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Dan sebelumnya selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan untuk Bapak menyampaikan materi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon bantuan dari panitia untuk share screen materi yang sudah saya share kemarin. Baik, dari panitia bisa menyiapkan. Oke, teman-teman, mungkin sebagian dari angkatan 2014, angkatan 2014 ini angkatan 2019 ya, atau angkatan 2020 ini mungkin kita ketemu hanya di Zoom atau di Google Meet, ketemu di waktu perkuliahan. Kita masih belum sempat ketemu secara tatap muka. Kayaknya terutama saya dengan Pak Jafar, atau teman-teman yang mungkin yang sama dengan Budia juga belum pernah ketemu juga ini kayaknya. Oke, sebelumnya yang terhormat Pak Kaprodi, Pak Titov, Budia, Koordinat Moneter dan Perbankan, Pak Jafar, Koordinat Perencanaan. Hanya di sini juga ada Bu Anita sama Pak Marto, dan teman-teman yang hadir di seminar HMP kali ini. Kebetulan saya juga sama dengan Pak Jafar, kebetulan saya ditunjuk
barusan sebagai koordinat ekonomi publik, dan ketika sekian lama nggak belajar ekonomi publik, harus belajar lagi itu apa itu ekonomi publik, sehingga mungkin saya bisa share beberapa hal kepada teman-teman terkait dengan ekonomi publik. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jafar atau Budiah ataupun Pak Tutok tadi, memang ini adalah hanya sekedar ajang pengenalan agar supaya teman-teman bisa memilih lebih tepat, atau kalau saya mengistilahkan sebenarnya lebih nyaman aja. Nanti kaitannya mungkin pasti di tugas akhir ada tema-tema yang mungkin teman-teman lebih senangi, itu mungkin itu adalah passionnya teman-teman, sehingga harapannya itu nanti teman-teman juga tidak terkendala di penulisan tugas akhir, karena tema yang diambil atau topik-topik riset yang diambil di tugas akhir itu lebih disukai atau mungkin merupakan interestnya dari teman-teman. Harapannya memang bukan berarti seperti tadi yang sudah disampaikan, bukan. Harapannya misalnya ketika perbankan, prodi perbankan atau konsentrasi perbankan pasti nanti kerjanya di perbankan, enggak. Atau kalau ekonomi publik nanti kerjanya nanti jadi PNS misalnya, karena kaitannya dengan pemerintah, enggak juga. Nanti ini lebih pada sekedar konsentrasi aja, konsentrasi minat dari teman-teman. Lalu sebenarnya apa itu ekonomi publik? Secara keilmuan, ilmu ekonomi publik itu adalah ilmu yang mempelajari salah satu cabang ilmu ekonomi ya, cabang ilmu ekonomi. Next slide, Mbak. Ilmu ekonomi yang mempelajari peran kebijakan pemerintah dalam mencapai efisiensi dan pemerataan. Jadi kita akan di konsentrasi ekonomi publik ini, nanti kita akan lebih belajar tentang bagaimana peran pemerintah. Jadi kalau di makro itu ada variabel C, I, G, X, min, M itu. Nah, kita lebih fokus bagaimana G ini bekerja. Nah, tujuannya pastinya adalah efisiensi dan pemerataan. Jadi efisiensi and equity. Jadi kunci dari peran kebijakan dari pemerintah itu adalah efisiensi dan equity. Nah, lalu kenapa kita harus belajar tentang peran kebijakan pemerintah ini? Karena nantinya ketika kita paham bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah, apakah pemerintah harus turun tangan berupa kebijakan atau itu nanti akan dilepaskan terhadap pasar. Seperti contohnya kalau kita contoh yang paling hot sekarang itu adalah minyak goreng. Ada intervensi dari pemerintah, misalnya ada harga eceran tertinggi, misalnya 14.000, tapi ternyata minyak goreng juga nggak ada. Nah, ketika dilepas ke pasar, terserah pasar mau dibuat harga eceran seberapapun, tapi ternyata juga malah tiba-tiba minyak goreng tersedia di mana-mana. Nah, itu merupakan salah satu, kalau kita berbicara hal yang faktual gitu di dalam konteks ekonomi publik, ya contoh minyak goreng ini adalah contoh nyata. Bagaimana sebenarnya ekonomi publik itu bekerja. Apakah pemerintah seharusnya bertindak? Kalau bertindak itu sebenarnya seberapa besar tindakan tersebut, gitu kan? Apa yang harusnya dilakukan? Seberapa luas tindakan pemerintah yang harus dilakukan? Atau kalau harus dilepas ke pasar, seharusnya bagaimana pemerintah harus berperan? Nah, lalu apa pokok bahasan ekonomi publik? Next slide. Pasti adalah pajak. Pajak ini akan merupakan salah satu variabel penting dalam setiap kebijakan pemerintah. Jadi pajak itu tidak hanya sekedar misalnya pemerintah mengumpulkan uang dari masyarakat atau dari perusahaan, dikumpulkan oleh pemerintah, lalu pemerintah kelola. Pajak itu bisa saja pajak komoditas atau pajak income. Tapi dalam hal ini, pajak itu merupakan salah satu variabel kebijakan dari pemerintah. Nah, teman-teman nanti kita akan mempelajari sebenarnya. Seperti contohnya sekarang ini misalnya, PPN misalnya rencananya mau dinaikkan sebesar 11%. Nah, di sisi lain pemerintah
harus mengumpulkan dana pajak untuk kelangsungan dana pembangunan, tapi di sisi lain masyarakat mungkin merasa keberatan atau dalam tanda kutip ekonomi bisa saja mengalami penurunan ketika pajak itu diterapkan. Nah, itu adalah salah satu pokok bahasan yang kita akan bahas dalam ekonomika publik ini. Seharusnya pemerintah ini kalau harus mengenakan pajak apa saja. Kalau misalnya kalau mengenakan pajak harus seberapa besar. Kita juga selain itu, selain berbicara pajak, kita juga akan membahas tentang public goods, barang-barang publik. Gitu kan. Seperti teman-teman paham, public goods ini pasti kaitannya dengan eksternalitas. Contohnya misalnya ketika teman-teman nih sekarang berbicara tentang pendidikan misalnya atau kesehatan, ataupun mungkin kita berbicara tentang jalan raya, mungkin kemana sekarang sudah sering kita dicekoki oleh fenomena jalan tol, misalnya itu salah satu public goods misalnya. Apakah memang kenapa pemerintah harus turun tangan ketika berbicara tentang public goods? Nah, seharusnya pemerintah harus intervensi sebesar apa terkait dengan public goods ini. Nah, ini juga menjadi bahasan dalam ekonomi publik karena kaitannya juga dengan eksternalitas. Baik itu juga tentang eksternalitas positif atau eksternalitas negatif dalam perekonomian. Selain itu kita juga akan membahas tentang imperfect competition. Karena kalau kita berbicara tentang pasar persaingan sempurna itu sebenarnya mungkin hampir tidak pernah ada secara nyata. Gitu sebenarnya. Contohnya minyak goreng ini juga sebenarnya adalah contoh juga tentang ketika kita berbicara tentang imperfect competition. Wah, hanya sebenarnya ekspor pengusaha minyak goreng ini hanya dikuasai oleh segelintir orang, bahkan mungkin 6 pengusaha atau 7 orang pengusaha yang menguasai minyak goreng hampir seluruh di Indonesia ini. Begitu juga tentang overlapping generation economic. Nah, ini mungkin juga kajian yang cukup menarik, teman-teman. Ini sebenarnya adalah perbedaan asumsi ketika berbicara misalnya soal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi klasik seperti pertumbuhan ekonominya Ramsey itu menganggap bahwa ya pertumbuhan ekonomi ini seseorang itu hidup dalam siklus hidup yang tetap, finite gitu. Tapi sebenarnya bisa saja sebenarnya kita hidup dalam generasi yang overlapping. Saya mungkin contohnya ini saya atau Budia, Pak Jafar atau Pak Tito itu mungkin hidup dalam generasi yang overlapping generation ini. Kita mungkin dulunya masih generasi manual ya, tapi sekarang sudah generasi digital. Sekarang sudah mungkin kita sekarang sudah generasi Z, kan? Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu pasti juga berbicara tentang pembangunan ekonomi. Kita juga akan berbicara tentang fertilitas, berbicara tentang teknologi, gitu kan. Pemanfaatan teknologi itu dampaknya juga ketika pembangunan ekonomi. Dampaknya terhadap income, distribution income juga. Berbicara tentang pengangguran juga. Contoh kasusnya seperti ini misalnya, ketika kita berbicara kenapa kajian ini cukup menarik, developing generation economic ini. Misalnya seseorang pada zaman dulu orang masih beranggapan soal fertilitas misalnya, banyak anak banyak rezeki. Di zaman saya itu masih sering menemukan bahasa itu juga. Bahkan dulu kalau ada program KB itu semuanya orang malah lari. Ada program keluarga bencana itu. Bahkan dikasih hadiah juga mereka nggak mau. Tapi sekarang generasi sekarang malah sebenarnya KB itu bukan nggak mau, malah kalaupun bayar mereka harus bayar. Nah, itu kaitannya nanti dampaknya apa? Dampaknya terhadap fertilitas, terhadap penduduk, terhadap pengangguran dan lain sebagainya. Nah, pokok bahasan lain kita juga mungkin akan bahas tentang jaminan sosial. Sekarang mungkin yang lagi tren itu adalah PKH, program keluarga harapan, gitu kan, dari program pemerintah itu terhadap masyarakat miskin. Terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Itu adalah social security. Sekarang ada jam kesmas, ada jam sostek, apa semuanya itu adalah bagian dari social security. Nah, kita akan mempelajari bagaimana tugas pemerintah atau peran pemerintah dalam hal ini terkait dengan kesejahteraan sosial. Apakah pemerintah harus mengalokasikan subsidi seberapa banyak atau seberapa besar?
Karena kita akan pasti pahami kalau subsidi terlalu besar atau terlalu banyak, kita mungkin tidak akan bisa bangun apa-apa. Atau sektor-sektor lain pasti akan terbengkalai. Tapi kalau ini juga tidak ada subsidi, nah itu akan menjadi masalah besar karena akan terjadi penyakit sosial. Nah, ketika kita paham apa bahasan-bahasan yang mungkin akan kita bahas, mungkin teman-teman punya insight, punya inspirasi atau ya ini saya tertarik di bidang ini, saya tertarik di topik ini, gitu kan. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alasan bagaimana teman-teman nanti akan memilih konsentrasi. Nah, untuk mempelajari topik-topik itu nantinya memang teman-teman ada mata kuliah konsentrasi ekonomi publik ini. Next slide, Mbak. Ada mata kuliah ekonomi publik 2. Nanti jadi ini adalah mata kuliah pilihan untuk yang mengambil konsentrasi ekonomi publik. Ada ekonomi, kalau biasanya ekonomi publik 1, sekarang pilihannya ada ekonomi publik 2. Ada keuangan daerah, ada analisis kebijakan publik, ada penganggaran sektor publik, dan nanti ada disipliner ekonomi publik. Nanti harapannya seperti yang disampaikan oleh Bu Dia, harapannya nanti ketika teman-teman mengambil mata kuliah seminar ekonomi publik itu outputnya adalah proposal. Jadi nantinya teman-teman itu bisa cepat. Mungkin kalau 3,5 tahun bisa lulus atau 4 tahun bisa lulus, karena ketika ngambil seminar ekonomi publik sebenarnya proposalnya sudah jadi. Jadi tinggal running data gitu seperti itu. Nah, itu nantinya teman-teman ketika mengambil konsentrasi ekonomi publik, mata kuliah ini yang menjadi pilihan dari teman-teman untuk mempelajari topik-topik yang tadi. Lalu kalau ditanya kenapa misalnya ini saya harus menggunakan harus ya, next slide. Kenapa harus memilih ekonomi publik? Artinya kenapa teman-teman misalnya memilih ekonomi publik? Harus ini dalam artian bukan wajib ya. Tapi paling tidak ini bisa menjadi pertimbangan kalau misalnya harus memilih ekonomi publik. Tapi tadi itu adalah persoalan preferensi. Kalau teman-teman lebih suka moneter perbankan, saya pikir teman-teman harus lebih memilih ekonomi perbankan. Tapi kalau teman-teman lebih suka perencanaan pembangunan, saya pikir itu teman-teman harus memilih perencanaan pembangunan. Tapi paling tidak teman-teman ketika memilih masing-masing dari konsentrasi itu punya alasan. Nah, ini mungkin alasan yang bisa dipakai, gitu kan. Kenapa harus memilih ekonomi publik? Pertama itu adalah relevansi. Artinya ekonomi publik ini kan akan berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Kita berbicara kesejahteraan masyarakat karena itu berbicara tentang kebijakan pemerintah. Tujuan dari kebijakan pemerintah pastinya itu adalah mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, kita juga berbicara tentang good government. Artinya bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah itu berjalan dengan baik atau dengan tepat. Dan kita tahu bahwa kebijakan publik itu pastinya akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak. Jadi itu mungkin yang bisa menjadi alasan kenapa ekonomi publik ini bisa menjadi pilihan dari teman-teman. Kenapa harus memilih ekonomi publik? Dan yang kedua, selain relevan, mungkin sifatnya ekonomi publik itu sifatnya adalah dynamic. Dalam artian misalnya kita bisa berbicara tentang applied microeconomics. Mungkin teman-teman bicara tentang credibility revolution. Nah, credibility revolution ini sebenarnya adalah bagaimana salah satu kajian dalam mikroekonomi ketika berbicara tentang economic growth dalam konteks antar generasi. Yang kedua, bisa saja kita juga bisa mengintegrasikan antara teori dan data nanti gitu. Lalu kita juga bisa menggunakan big data. Nah, kita paham sekarang ini lagi musim-musimnya big data, kan? Gojek punya bisa besar seperti itu ya karena bicara big data. Dan ada interaksi yang kuat sebenarnya antara ekonomi publik ini dengan disiplin keilmuan yang lain. Ya, Mas. Mohon maaf, waktu penyampaian materi tersisa 5 menit. Oke, ya, terima kasih. Jadi ada interaksi yang kuat dengan disiplin ilmu ekonomi yang lain seperti economic labor economics, behavior ekonomi perilaku, input output ekonomi makro dan lain-lain. Dan ada beberapa metode empiris yang mungkin bisa dipakai dalam ekonomi publik ini sebenarnya.
Nanti ini juga bisa teman-teman, ini kalau teman-teman tertarik dalam riset ini, artinya banyak sekali metode-metode yang bisa dipakai dalam ekonomi publik, baik itu dalam konteks kuasi eksperimental, jadi tidak murni eksperimen gitu kan, tapi ini adalah kuasi eksperimental, bisa menggunakan different indifference atau event studies atau regression discontinue design ini. Jadi banyak sekali yang bisa dipakai, atau menggunakan pendekatan statistik, baik itu dalam bentuk struktural atau reduced form. Dan bahkan teman-teman bisa menggunakan big data, gitu kan. IFLS atau apapun yang bisa dipakai itu juga merupakan salah satu data yang bisa dipakai untuk penelitian-penelitian empiris. Data tentang pajak, data tentang pembelian konsumen, atau data jaminan sosial itu merupakan salah satu data yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar dalam riset teman-teman nantinya ketika teman-teman skripsi. Gitu. Nah, laboratorium ekonomi publik, ada analisis data mikro, gitu. Ada impact evaluation, ada studi dampak kebijakan, gitu kan. Ada eksperimen laboratori, tapi masih berbasis komputer. Ada repository dokumen, jadi kita bisa mengkaji beberapa dokumen kebijakan publik yang kita punya. Gitu. Bahkan kita punya ruang tersendiri itu di ruang serbaguna itu ya, yang ngumpul-ngumpul di Bank Mini itu semuanya itu juga kita ada laboratorium perencanaan, ada laboratorium perbankan, ada laboratorium publik, dan bahkan sudah ada petugasnya masing-masing. Nah, perkembangan ekonomi publik ini juga cukup luas teman-teman, tidak hanya berbicara tentang pemerintahan, bahkan sudah berbicara tentang crime economics. Kemarin itu saya menguji proposal terakhir itu juga membahas tentang crime economics ini. Artinya kita tidak hanya berbicara tentang soal pemerintahan sih gitu, tapi juga berbicara tentang yang terkait dengan ekonomi publik, soal ekonomi kejahatan ini. Ini masih proposal kemarin pembimbingnya Pak Muhtar, bukan Pak Muhtar gitu. Nah, ini merupakan topik-topik di luar kebiasaan kita juga sebenarnya, dan merupakan topik baru bagi ekonomi bangunan. Gitu. Ada public health economics, ada valuation of for public goods. Itu adalah salah satu pengembangan dari ekonomi publik. Jadi artinya teman-teman seharusnya tidak kekurangan ide. Misalnya kalau kita harus mengambil topik-topik dalam ekonomi publik ini. Nah, berapa karir untuk bidang ekonomi? Misalnya teman-teman, next slide, saya terlalu cepat kayaknya slide-nya. Ada bisa jadi ekonom untuk organisasi pemerintah, gitu kan. Ini next slide lagi, itu udah kita bahas tadi, Mbak. Ada beberapa mungkin kita jadi ekonom, lalu bisa saja ya kita mungkin bisa bekerja di Bapeda misalnya gitu kan. Atau bisa saja kita menjadi penasihat kebijakan. Ada beberapa lembaga-lembaga yang bertugas menjadi yang bekerja hanya sebagai penasihat kebijakan, atau misalnya atau bahkan dia juga bisa menjadi penasihat untuk waktu penyampaian tersisa 1 menit. Oke, makasih Mas. Jadi ada juga bisa teman-teman bisa jadi konsultan, gitu kan? Ini banyak duitnya juga, nih, kan? Atau bahkan bisa bekerja untuk di lembaga think tank untuk kebijakan ekonomi. Jadi teman-teman masih bisa banyak bekerja di banyak. Itu aja mungkin yang mungkin bisa saya sampaikan karena terbatas waktu. Nanti kita bisa sambung dengan tanya jawab diskusi soal ekonomi konsentrasi ekonomi publik ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah mendapatkan materinya. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus Anda perhatikan. Yang pertama yaitu saya akan membuka sesi tanya jawab ada 2. Yang pertama akan ada 3 pertanyaan. Kemudian sesi tanya jawab akan kami batasi 30 menit. Pada saat sesi tanya jawab, biarkan para peserta diskusi untuk selalu tertib dan tenang.
Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa melalui kolom chat. Boleh Kak melalui kolom chat. Oke, baik, sembari menunggu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaannya, saya ingin bertanya nih buat sebagai gambaran nanti mungkin kepada teman-teman. Di sini saya dengar nih dari kakak-kakak tingkat saya bahwa ketika kita mengambil konsentrasi moneter, kebanyakan kita akan bekerja di perbankan dan yang dipelajari kebanyakan tentang keuangan. Apakah mata kuliah di konsentrasi moneter adalah keuangan saja, sehingga saat bekerja kebanyakan akan ke perbankan? Dan kemudian saya juga ingin bertanya, apakah ketika ingin mengambil suatu konsentrasi, saat kita magang kita harus memanggil PT atau kantor yang sejalan dengan konsentrasi kita? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Saya off cam ya. Saya off cam ya. Jadi tadi ada pertanyaan terkait dengan kalau konsentrasi di perbankan, ya itu mata kuliahnya itu apakah terkait dengan keuangan semua, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah memang jadi bekerja di bank, gitu ya. Jadi yang pertama saya bisa jawab bahwa di konsentrasi moneter sendiri itu tidak semuanya mata kuliahnya itu terkait dengan keuangan. Bahkan di mata kuliah studi kebanksentralan, ya di situ adalah membahas tentang isu-isu terkini terkait dengan moneter dan juga perbankan. Misalnya kemarin ketika ada pandemi COVID, ya ada pandemi COVID, pemerintah di sini adalah Bank Indonesia itu kan mengeluarkan satu kebijakan, ya kebijakan bagaimana dalam rangka ini ya meringankan untuk orang-orang terkait dengan misalnya suku bunga itu kan diturunkan, kebijakan moneter terkait dengan pandemi COVID, ya suku bunga diturunkan. Kemudian juga ada satu kebijakan kuantitatif easing, gitu ya. Jadi terkait dengan mata kuliah studi kebanksentralan, selain kita membahas isu-isu terkini, tentunya juga membahas tentang kebijakan-kebijakan apa saja sih yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Itu ya, itu terkait dengan studi kebanksentralan, terkait tentunya dengan kebijakan ataupun isu terkini ya. Kalau misalnya di mata kuliah analisis pasar keuangan, ya di situ kita tentunya itu terkait dengan keuangan ya, karena di situ kita melihat terkait dengan investasi. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana berinvestasi khususnya di Indonesia.
Muhammad Siddiq, tolong dimatikan ya. Nah, itu dia ya, terkait dengan kalau analisis pasar keuangan tentunya terkait dengan keuangan tentunya. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara menganalisis satu surat berharga, bisa lewat analisis teknikal maupun analisis fundamentalnya. Itu ya yang di analisis pasar keuangan. Kalau yang kedua ya, yang kedua itu terkait dengan apakah kalau di konsentrasi moneter itu pasti akan bekerja di bank ya, atau kebanyakan bekerja di bank. Kalau saya bilang sih kebanyakan sebenarnya juga tidak juga gitu ya. Tetapi ada beberapa mahasiswa juga yang konsentrasi di perbankan memang dia bekerja di bank. Kenapa? Ya dia mungkin sudah merasa enjoy ketika ada satu mata kuliah di ekonomi perbankan yang mahasiswa itu wajib untuk magang. Ya, jadi paling tidak dia sudah tahu bagaimana pola bekerja di bank. Bahkan mahasiswa di konsentrasi perbankan sendiri itu juga mengikuti pelatihan perbankan yang diadakan di STI Perbanas. Jadi fasilitas yang dipunyai di STI Perbanas itu memang jauh lebih lengkap dibandingkan punya kita, gitu ya. Terutama terkait dengan program-program perbankan, gitu ya. Jadi memang mereka itu seperti bank pada umumnya, seperti bank yang besar pada umumnya, gitu ya. Itu terkait dengan pertanyaan nomor 2. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa justru di perbankan ya itu menerima semua lulusan dari hampir semua jurusan ya. Jadi tidak melulu hanya dari ilmu ekonomi khususnya pada konsentrasi perbankan gitu Mas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman semua yang bertanya bisa langsung raise hand atau bisa langsung menghidupkan mic-nya. Baik, saya pilih Mbak Robiatul Asria. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan menyebutkan NIM-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on kamera dikarenakan kendala jaringan. Saya Robiatul Asria dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2002311000215. Di sini saya akan bertanya mungkin dari para pemateri bisa yang menjawab bisa salah satunya tidak apa-apa. Ini sangkutnya ke semuanya. Jadi begini, misalnya nih saya mengambil